Meski aksi emosinya saat mediasi dengan pihak pengelola kurban yang melibatkan Ketua RT Markan banyak mendapatkan respon negatif, tapi rupanya pedangdut Dewi Persik masih belum puas bersuara melalui akun Instagramnya. DP seolah terus melakukan pembenaran atas reaksinya terhadap sang RT melalui membeberkan sejumlah fakta dan pendapat yang dimilikinya. Terbaru, DP demikian mantan istri Angga Wijaya ini Karib disapa, berusaha menunjukkan percakapannya dengan sang ustadz yang ia ajak komunikasi. Termasuk menyindir kesaksian versi lain yang lebih membela kubu RT. Assalamualaikum Bu, izin bertanya, apakah Ibu DP tahun ini berkurban? Saya Ustadz Kurtubi Mbak. Oke. Terus dijawab, iya rusak soalnya rame-rame ininya jatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz, nanti saya tanyakan Ibu dulu ya Pak. Ya nanti aku upload di sini. Baik Mbak, maksud saya agar bisa saya persiapkan daftar warga duafa binaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ini dari Pak Ustadz ya. Nih, ini minta daftar list, jadi bukan saya, jadi Pak Ustadz yang minta. Ini ada bukti catnya di sini, oke? Terus udah gitu dijawab lah, maaf Pak, kata Ibu ada, tapi udah diserahkan ke Polsek sekali lagi maaf ya Pak. Oh, ya sudah, baiklah, katanya gitu ya. Oke, Assalamualaikum, katanya ini yang kedua ya. Cuma mau kabarin kalau ada telepon ya Pak Ustadz hari Selasa. Tolong Pak Ustadz angkat aja, terima kasih. Dijawablah sama Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sudah barusan sampaikan ke Ibu. Jatah paha belakang sapi mau diambil atau bagaimana supaya saya bisa siapkan? Dijawablah, oke Pak, saya tanyakan Ibu dulu. Makasih, itu sama-sama sekedar meneruskan info dari DKM untuk biaya pemotongan. Kalau sapi 700.000, kalau kambing 200.000. Oke Pak, nanti saya sampaikan ke ibunya dulu. Lalu langsung dijawablah voice note. Oke, ini voice note-nya dari asisten aku. Ini Pak, jadi kita itu bukan mau motong sapi di situ, tapi tadi ibunya menyampaikan kita minta daftar listnya berapa orang yang mau dibagi dagingnya gitu Pak. Minta listnya kayak kemarin pas lagi sembako gitu. Gitu aja sih Pak, makasih ya. Ya gimana mau santai orang diserang belum Agatha. Tapi kan sapinya sudah ada di masjid kami. Itu nanti sapinya siapa yang memotong dan sebagainya. Pak, nanti itu akan ada yang tim yang ngambil. Perut yang gak mampu dan membutuhkan dong, kan utamakan mereka Pak. dulu. Ya. Oh, berarti tidak diserahkan di DKM masjid panitia kurbannya. Jadi mau diambil lagi gitu ya. Baik, kalau begitu nanti saya hanya siapkan daftar calon penerima daging kurbannya aja. Baik, titip salam buat Ibu, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Sudah jelas ya. Dari sini sudah jelas. Kan RT-nya merong-merong tiba-tiba. Padahal udah dari awal komunikasi kita kayak gini. Dan dititipinnya itu bukan 1 jam 2 jam ya, setengah jam doang. Ditaruh itu cuma setengah jam doang. Soal kalah menang dengan tensi ego yang belum turun nampaknya masih terus diumbar DP melalui akun Instagramnya. Meski pihak RT sendiri sebagai yang bukan public figure tak lagi banyak bersuara ihwal gagalnya mediasi. Saat asisten rumah tangga yang jadi kemarin kenapa dia bilang berpikiran bahwa saya minta 100 juta, bilangnya saya samar-samar. Berarti tinggal kalian menilainya. Saya bukan orang yang aktif di media sosial, ya kan. Saya tahu ini aja dari istri saya karena kok itu ada Dewi Persik katanya marah-marah bapak minta uang 100 juta. Tapi ya saya diam, biarin aja. Saya pengen tahu orang ngoceh itu sampai sebatas mana. Saya tinggal kehendak Allah yang menggerakkan hati beliau, dia maunya seperti apa, ya. Kalau saya, kapanpun saya ada di sini. Ya, pihak RT sendiri meski sudah mendapat dukungan dari Kongres Pemuda Indonesia belum lama ini untuk melaporkan DP dengan bukti video yang mengarah pada pencemaran nama baik. Tampaknya belum berencana menempuh jalur hukum. Meski dengan ocehan DP yang viral itu, nama baiknya tercoreng karena dugaan permintaan pungli 100 juta yang terlanjur menyebar. Nah, harusnya ditanya dulu ART-nya benar nggak.
ada RT. Dari segi permintaan uang aja tidak ada, itu kan sudah miskomunikasi. Harusnya diselesaikan secara baik-baik aja, nggak usah marah-marah gitu loh. Jadi saya lihat dengan marah-marahnya Dewi Persik ini, Dewi Persik ingin menunjukkan kekuatannya gitu loh. Kalau memang beliau ingin menunjukkan kekuatannya, tentu kita juga siap membantu RT. Jangan juga karena memang ini kelas-kelas RT dikira bisa dimarah-marahin, nggak bisa seperti itu. Ini negara hukum, jadi kita saling menghormati antar sesama. Tidak ada yang besar, tidak ada yang artis, tidak ada yang peran hebat. Semua sama di mata hukum. Datang lagi beliau, Pak, nanti saya kasih uang rokok. Saya bilang, Mas, jangan kata uang rokok 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, saya nggak mau. Jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta saya nggak mau. Kita tidak menyuruh dia suruh angkut sendirian kok. Sekarang naikin sapi aja bisa, masa turunin sapi nggak? Turunin sapi aja bisa, masa naikin sapi nggak bisa? Kita cuma minta ayo sesama warga kita semuanya bertoleransi, nggak ada salahnya kan. Toh daging itu juga buat semua orang, bukan buat aku, bukan buat warga yang lain, tapi buat warga yang ada di sana. Dan mungkin sekarang sudah ada di perut. Tapi meski alat bukti video yang diduga mengarah pada tuduhan pencemaran nama baik itu sudah beredar, DP masih tetap kukuh jika sikapnya seolah benar. Lantas benarkah ini sudah merupakan tabiat DP yang sulit berdamai, apalagi duduk bersama satu meja menurunkan tensi emosi? Tindakan yang dilakukan oleh Dewi Persik itu sangat memalukan di mata Kongres Indonesia. Dan kita sesalkan karena beliau adalah seorang public figure sebagai contoh suri tauladan bagi generasi muda kita. Apalagi yang dipertontonkan ini terkait dengan tindakan-tindakan sifatnya emosional dan marah-marah. Yang membuat aku marah karena dia bentak-bentak ininya aku. Jadi aku langsung, karena aku gini loh, kalau ART ataupun supir mereka keluargaku, gak boleh ada yang bentak-bentak mereka. Kalau dibentak asisten aku, ART aku, supir aku, berarti tandanya dia bentak aku juga. Jadi aku bukan orang yang orang ditindas, terus itu kan menindas kan. Menurut aku tuh menindas dengan membentak. Sekarang saya izinin gak? Sambil ketawa, hah? Izinin gak? Gitu-gitu. Ih, geli gitu, habis berantem, habis gini-gini. Itu adik gue, tiba-tiba giliran aku balas dengan, kamu tuh RT harus bisa mengayomi. Giliran aku teriak nada tinggi, beliaunya senyum-senyum yang bingung aku. Ini habis marah-marah tuh senyum-senyum. Tapi orang yang di pihak mereka ngatain aku yang bipolar tuh bingung. Kalau gue menangis, nangis. Nggak ada aku senyum-senyum, nangis. Kalaupun aku senyum, ada warga yang memang menyapa aku. Kalau saya bicara keras ya kayak suara saya kenceng kan? Ya pasti orang, bawaan, bukan saya harus marah, ya kan? Ini masalahnya yang aku lihat, Mas, memang salah paham antara Ustadz sama RT-nya. Tidak ada komunikasi. Tapi ini yang jadi korban sama ART kita, gitu loh. Sulit memang meredakan tensi emosi jika DP terus bicara sepihak melalui akun Instagram. Bahkan akibat aksi ribut-ribut itu, salah satu warganet memposting video yang ditujukan ke Komisi Penyiaran Umum agar memberi sanksi terhadap artis yang kerap mempertontonkan adegan keributan personal di saluran publik karena dianggap merusak generasi dan tak mendidik. Seruan agar KPI turun tangan juga sempat disuarakan Fitra Romadoni. Harusnya ini kita bersukacita, riang gembira, akan tetapi ada isu-isu ini kita juga merasa terusik. Apalagi ormas kita ini sangat konsen sekali dengan advice kepada masyarakat umum. Dan sudah banyak juga KPI bantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan seperti kasus-kasus sosial seperti ini. Ya kita harus soroti gitu loh. Jangan juga ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, padahal itu hanya misinformasi atau miskomunikasi yang berujung kepada pencemaran nama baik terhadap seseorang. Nggak boleh juga Dewi Persik merasa hebat ataupun merasa kuat seperti itu. Nah, harusnya ditanya dulu ART-nya benar nggak.
Jika sejatinya masalah miskomunikasi ini mau diurai, sesungguhnya masalah kekeliruan koordinasi ini mudah diurai. Tapi jika DP kekeh melakukan pembenaran dan cenderung mencari kesalahan hingga getor bicara di media sosial, jelas masalah yang amat simpel ini akan rumit dan sulit diurai. Lantas mungkinkah memang isu ini sengaja dirawat agar tetap ramai, atau memang seperti dugaan banyak orang jika ini sudah merupakan tabiat DP yang gemar berkonflik? Kalau artis cari sensasi buat warga, aduh. Ya Allah, kok bisa? Udah tinggal di sini mau cari sensasi ribut sama warga sini kan nggak mungkin banget, gitu kan. Ngeri punya tetangga, ngeri punya RT kayak begitu ya. Yang jangan mau diprovokasi warganya, hati-hati. Kita lihat dia ini harusnya bisa mengayomi kita, jadi teman buat kita. Saya dulu rumah saya di Lebak Bulus juga. Tapi di Lebak Bulus, sebelum di Lebak Bulus 2, rumah saya di Lebak Bulus Riverville. Nah, Pak RT-nya baik banget. Kita sering komunikasi sama Pak RT-nya. Kita sering ada acara sosialisasi sama Pak RT-nya. Perempuan kalau nggak diusir nggak mungkin teriak, betul. Pak RT-nya baik banget. Saya dulu di Jalan Riverville, Gang 12 nomor 107. Nah, di situ. Aduh, Pak RT-nya baik banget dan saya ada di situ udah 7 tahun. Terus kemudian saya akhirnya cari rumah yang lebih gede lagi, yaitu di depan, yaitu di sini di Lebak Bulus 2. Selain terkesan sulit berdamai dan diduga selalu mencari celah untuk menyerang lawan, kasus DP versus RT juga membetot mantan suaminya Aldi Taher. Dengan kelakar, Aldi bahkan menantang Pak RT untuk bertarung di ring tinju. Gue lihat videonya, Dewi Persik itu cuma minta tolong ke Pak RT pindahin sapi. Oke. Ya kalau masalah dia mau motong di Manapun hak dia. Dewi kan, intinya kan sapi itu dipotong gitu ya, Yeah. bukan gua kawinin ya. Iya lagi. Gue lagi nih, iya lagi. Nah, endingnya Nggak. Pak RT itu katanya nyampein ke ART-nya Dewi, bilang ke bosnya dibayar 100.000, 5.000, bahkan 100 juta saya nggak mau mindahin. Iya. Come on Pak RT, ini wanita loh. Baginda Rasul bilang ibumu. Ibu, Mulia, bukan ayah. Ya. Lemah lembutlah kepada wanita. Betul. Janda pula beliau. Iya. Ya kan? Tapi udah ada tunangannya, Iya. Bang Ruli. Apa salahnya sih Pak RT tinggal angkat telepon, misalkan nyuruh anak buahnya atau temennya. Kan Dewi juga bilang nanti kalau ada biaya yang dikeluarkan, Bilang aja. iya. Pak RT ngomong ke ART-nya Dewi, nyampein ke bosnya, ya saya nggak mau mindahin. Kenapa nggak Pak RT-nya? Datangnya langsung, deh sorry ya, nggak ada waktu, aku lagi ada kerjaan. Iya. Gitu. Iya. Itu yang Dewi permasalahkan. Ini kan. Lu tau Dewi bro, kalau kita ngomongin baik, Bener. baik. Tapi kalau kita Jangan ngehe, ditantang, kita ngek. Sama, lu juga ngomong ngek dulu. Iya. Lu marah nggak? iya. Lu Kalau ngehe, mah enggak lah, gua marah. lu emang aneh bro. Pak RT, lawan Anda bukannya Dewi Persik Pak. Saya Pak. Nah, wes. Bertinju aja atas Boleh sini, Pak. ditinju. Nah ini boleh nih Bertinju, Pak. ditinju. Nih, promotor Boleh, ini. boleh. Ini baru gua ini nih. Pak Erina Yuna, Gudono. jangan yang itu lah. Erina Gudono. Oh Pak RT, tolong pindahin. Sebelumnya Aldi juga sempat membuat lagu untuk kisruh DP dan RT. Cuma minta tolong. Oh Pak RT, tolong pindahin sapiku. Oh Pak RT, aku cuma minta tolong. Go. Oh, tolongin dong Pak RT. Kan cuma minta tolong pindahin sapi doang. Kagak minta tolong pindahin Monas. Kalinya begitu karena dia kan nggak mau menerima istilahnya nggak menerima kenyataan, istilahnya mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah Faktanya terima. sapi datang diterima, tidak kabul, sapi dititipkan tidak rugi. Bahkan di asal tidak alhamdulillah sapi tidak diterima. Tapi apakah Bapak ini ada di tempat ketika Pak RT-nya bilang warga tidak butuh daging? Ya, itu pertanyaannya. Tidak kekurangan daging, itu ya pertanyaannya.
Kalau sapinya emang diterima Pak, Bapak jangan ngadi-ngadi kalau ngomong. Juga di situ diakui kok sama Bapak RT, Bapak di situ ya.